Bismillahirrahmanirrahim. Namboru kalau boleh Garis tahu, masuk. aku Namboru. Namboru kalau boleh tahu, Namboru itu Katolik atau Protestan Namboru? Protestan. Oh Protestan. Bibelnya sama nggak antara Katolik sama Protestan? Beda dong. Beda dikit beda aja. ya? Oh paling beda beberapa kitab ya, karena Protestan itu 66 Iya. 66, Ada Katolik yang- itu 73 ada yang- kitab kalau nggak salah ya. Iya. Agama apa? Tapi gini Namboru ya. Aku kalau kalau kitab Yohanes itu kan ada juga dalam Katolik kan. Dalam Protestan ada Kak Yohanes, dalam Katolik juga ada Yohanes. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, aku baca di situ Yesus berkata begini, Namboru. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang telah Engkau utus. Di situ Yesus mengatakan dirinya utusan Namboru. Betul itu Namboru? Utusan. Iya. Nah, kok utusan pula? Hah? Bukan Iya, utusan di situ dia. dikatakan utusan dia dari datang. Dalam Yohanes 17 nomor 3 dia berkata gitu Namboru. Coba kita buka Namboru ya. Dia lawanlah dulu. Kalau kamu lebih Gimana? ada itu lawan katanya. Nggak bisa ku lawan. Ya, ini kita buka dulu Namboru ya. Coba aku buka dulu ya Yohanes 17 nomor 3. Namboru bisa baca di situ? Bisa buka di situ Namboru? Yohanes 17 nomor 3. Apa isinya Namboru? Kalau yang kubaca Namboru di situ dia mengatakan dirinya utusan. Ya ada pula apa lampu. Mana nih? Mudah-mudahan Namboru masih bisa baca ya. Kalau aku buka di sini nanti takutnya Namboru salah paham. Bacalah nggak apa-apa. Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Iya. 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 Lawan baru kasih paham dia. Yohanes 17 ayat 3 itu. Iya. Iya. Benar. Iya. Inilah hidup yang Iya. kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Itu kan Yesus utusan dia di situ kan Namboru kan? Momen harus Nah. menjaga sopan. Iya, di situ Namboru dia kan utusan Namboru. Tapi dalam iman pemahaman Kristen kenapa dia jadi Tuhan? Cari lagi lah ayatnya. Hah? Tunggu dulu. Aku sambil main apa ini? Main popo. Jangan Iya, itulah Namboru. baca Kalau kitab Yohanes- itu nggak boleh sepenggal-sepenggal. Harus panjang. Atau gini, sebenarnya. Mbak Namboru baca lah. Yang Namboru baca dari nomor 1 Namboru. Yohanes 17 nomor 1, 2, 3 terusnya. Gitu loh. Kan doa Yesus Itu narasinya jelas. perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Karena doa Iya, Yesus ketika dia berkata kepada Iya, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia mengaku dirinya Tuhan atau utusan? ya Tuhan lah. Loh, di situ tertulisnya dia sebagai Tuhan apa utusan? Dengar ya, baca ya. Kata Yesus. Iya, Namboru, baca Namboru. Kata Yesus. Demikianlah kata Yesus, kan? Berarti Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Iya, apa kata Yesus Namboru? Iya, apa kata Yesus? Dibaca Namboru, jangan dipotong Namboru. Apa katanya Yesus? Silakan. Lalu ia menengadah ke atas, ke langit, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya. Iya, terus Namboru. Iya, terus Namboru. Kamu lagi baca.
Hah? Nah, kamulah yang baca. Oke, coba Namboru ya. Kamu. Oke, kita kaji dari nomor 1 Namboru ya. Iya, bentar Namboru, aku baca Namboru ya. Di dalam Yohanes 17 nomor 1, di situ kan Yesus itu kan berdoa dia kan, doa Yesus untuk murid-muridnya. Dia mengangkat tangannya ke atas, kata dia, ya, menegakkan tangan ke langit, dia berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Dengar Namboru ya, dia menegakkan tangannya ke langit di Namboru ya, bukan melipat tangannya Namboru. Perhatikan Namboru. Ya, dia menegakkan tangannya ke langit, begini dia Namboru. Bukan begini dia Namboru ya, ingat Namboru ya, itu katanya ya. Tapi ajaran Demikianlah kata Yesus. Ajaran waktu berdoa Yesus gini. Nah, itu menengadah ke atas karena tapi dia kenyataannya dalam Bible. Nah, iya, tapi kenyataannya ketika Yesus mengajarkan cara berdoa, dia mengajarkan melipat tangan atau menadahkan tangan. Melipat tangan melipat dong. tangan atau menadahkan tangan, kan menadahkan tangan. Melipat tangan. Nggak ada melipat tangan, Namboru. Di mana Yesus mengajarkan berdoa melipat tangan, Namboru? Nggak ada. Ini kita baca Namboru ya, ayat satunya kita baca Namboru ya, sabar ya, ingat ya, tengok Namboru. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadahkan tangannya ke langit, Namboru, bukan melipat ya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Engkau kata dia Namboru ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, di sini kan Yesus berkata lagi di ayat 3-nya, inilah hidup yang kekal itu, ya, bahwa mereka mengenal engkau. Siapa engkau ini Namboru? Bapa. Engkau, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Di dalam Yohanes 1 dalam Yohanes 17 dari nomor 1 sampai 3, Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada murid-murid sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dong. Namboru. Berarti Bibelnya salah. Mana? Bibelnya salah, Namboru. Gini dulu, kutanya dulu kamu ya. Kamu itu dari aliran mana? Saya Islam, Namboru. Oh, Islam. Kalau Islam, Iya. udah paham semua mengenai Alkitab ini. Aku aja nggak paham semua. Sudah Namboru. Jadi gini Namboru, aku dulu 27 tahun dulu Kristen, Namboru. Aku pernah Kristen 27 tahun. Aku dapat hidayah iman dan Islam setelah aku baca Bibel bertahun-tahun, Namboru. Makanya insya Allah ya, aku memahami Bibel, Namboru. Bahkan ada banyak ayat-ayat Bibel itu yang aku hafal di dalam kepalaku karena begitu lamanya dulu aku baca Bibel, Namboru. Ya, aku nggak hafal semua itu. Ya, makanya ketika Namboru nggak hafal kan, kalau Namboru nggak hafal, aku udah bacakan kepada Namboru, gitu loh. Tapi ketika kita sudah bacakan, Namboru jangan pelintir Bibelnya, nggak boleh. Di dalam Yohanes 17 nomor 1 sampai 3, Yesus itu memperkenalkan dirinya kepada murid-murid sebagai Tuhan atau sebagai utusan, Namboru? sebagai Tuhan lah. Dia datang sebagai Tuhan. Ulangi Namboru ya, Yohanes 17 nomor 3-nya Namboru ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Di situ Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Udah bolak-balik bilang sebagai Tuhan. Kenapa? Berarti Bibelnya salah. Bibelnya salah. Kita baca lagi ayat yang lainnya. Oke, kalau Namboru Kristen gimana, Namboru? Hafal Bibel. Enggak dihafal loh Bibel ini. Tapi Iya, betul. diimani. Ya, jangan salah. Kalau menghafal kita nggak akan terhafal ini. Diimani. Iya, diimani. Sekarang aku tanya, Namboru apakah beriman Namboru sama Bibel? Bukan beriman tentang firman-Nya. Apakah Namboru percaya dengan firman dalam Bibel? Percaya dong. Oke, dalam Yohanes 17 nomor 3. Tahun yang lalu. Iya, dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu menyatakan dirinya adalah utusan. Apakah Namboru percaya dengan apa yang tertulis dalam Bibel itu?
Percaya. Nah, berarti Yesus utusan kan Namboru? Berarti Yesus Acok aku. Jangan dibahas-bahas dulu mengenai firman ini. Jangan dibahas-bahas. Oke, Namboru, ini namanya edukasi Namboru. Coba ya, kamu yang akan berdosa. Enggak kesesatkan. Coba Namboru baca Yohanes 4 nomor 22 Namboru, baca Namboru. Nah, Yohanes 4 nomor 22, baca dulu Namboru. anakku. Iya, Yohanes 4:22. Coba baca Namboru. Ayo, membaca untuk penyanyi ba. Jangan dibacain komentar itu Namboru. Jangan dibacain komentar itu Namboru. Ya. Dulu. Komentar Nggak perlu itu. Nggak perlu itu. Itu bang. Namboru bingung nggak sesuai dengan dokter. Iya. Iya, baca dulu Namboru. Yohanes 4 nomor 22 Namboru. 4 ayat 22. Ya. Marah dia itu. Marah. Jangan marah lah Namboru. Kan aku minta Namboru baca Bibel. Kamu membahas isi firman Tuhan, padahal kamu bukan orang Kristen. Namboru, ini namanya kristologi Namboru, ilmu kristologi. Saya seorang kristologi Namboru. Oke lah. Yohanes 4 nomor 22, baca dulu Namboru. Ada juga kerjaku di sini. Nomor 20. Dari mana kau masuk tadi? Nomor 22. Iya. Kamu harus pegal. Nanti kita baca di ayat sebelumnya loh Namboru, tapi poin yang mau kita kaji nomor 22-nya gitu loh Namboru. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa katanya? Apa katanya? Karena kamu apa katanya Muslim, Bro? kamu plesetkanlah ini. Inilah kau. Ini ada. Enggak, bukan diplesetkan. Bukan diplesetkan. Apa kata Bro tadi? Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Namboru jangan dipotong Namboru. Aduh. Bapa dalam Namboru roh jangan dipotong Namboru ayatnya Namboru. Aduh. Dalam roh dan kebenaran. Nah. Jangan dipotong. Di awalnya tadi kan dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku bilang pun sama kamu, jangan membaca sepenggal-penggal. Lanjut terus. Namboru motong ayat. Terpotong dia Namboru baca. Gak ada Di setelah di sini tuh gini Namboru. Di situ ada kata gini Namboru, ada kalimat begini. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu enggak Namboru baca. Kalimat yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Namboru, aku master Bibel Namboru. Bacanya. Enggak Namboru, coba ulang lagi Namboru. Ulang sekali. Lanjutannya harus kita baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Itu. Dalam ulang roh. Namboru. Yohanes 4:22 jadi ulang Namboru. Yang ngapain ulang? Udah baca kok. Namboru lewatkan tadi kata kalimat yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Di situ Namboru gini Namboru ya. Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus berkata di situ, kami menyembah apa yang kami kenal. Apa penjabarannya itu? Aku Yesus, kamu dan kalian semua itu menyembah apa yang kalian kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yunani. Kenapa bisa pula iman Kristen datangnya dari Yunani? Kitabnya pun dalam bentuk bahasa Yunani. Ya, sepenuhnya Bibel ini kupelajarin, ya. Nggak sepenuhnya, tapi kita bacalah. Kalau gitu, apa yang maunya pendeta yang harus berlawanan sama kamu.
Masalahnya Nah, Namboru gini. pendeta nggak berani Namboru lawan aku Namboru. Pendeta nggak berani. Ya udah, ngapain aku melawan kau? Nggak ada pendeta yang berani melawan aku Namboru. Takut mereka Namboru. Jadi ngapain sama aku kau berlawan? Aku nggak ngerti semuanya. Atau gini, coba Namboru baca Amsal 23 nomor 27. Jangan dipenggal-penggal deh. Gini aja. Ya udah Kidung Agung aja baca Namboru, Kidung Agung 7. Coba Kidung Agung 7. Ini kan dibilang di sini bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran jangan dipeleset-pelesetkan. iya. Itu dimulai dari nomor 20, dia baca nomor 23 sampai 25 itu, Bang. Oke, di situ kan penyembah-penyembah demikian. Penyembah-penyembah Oke. demikian. Allah itu roh. Oke. Allah itu roh. Iya. Dan barang Oke, siapa di situ- menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah. Oke, Nggak di boleh situ macam-macam Yesus. loh. Ya, di situ Yesus dalam Yohanes 4 itu tadi dari nomor 23 sampai selanjutnya Namboru baca tadi, di situ Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa atau menyembah kepada Yesus. Kepada Yesus. Kok kepada Yesus Namboru? Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Aku tahu lah. kepada Bapa, katanya Namboru dalam roh dan kebenaran. Dia tidak mengatakan menyembah kepadaku dalam roh dan kebenaran, tapi dia berkata menyembah pada Bapa dalam roh dan kebenaran. Lantas muncul pertanyaan, kenapa Namboru dan teman-teman OTED itu menyembah kepada Yesus? Yang harus disembah itu Bapa, bukan Yesus. Makanya pendeta takut Namboru diskusi sama aku, Namboru takut. Apalagi sama aku. Kalau sama Nah, aku itu, kan nah. diskusi, tak masalah kamu. Nah, Aku ternyata tahu. Yesus itu Tuhan. Ternyata Yesus itu Tuhan atau utusan Namboru? Hah? Nah, setelah kita baca tadi di beberapa ayat Bible, ternyata Yesus itu Tuhan atau utusan Namboru? Ya Tuhan. Baca Namboru, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Namboru kalau panggil Yesus Tuhan, Namboru diusir Yesus loh Namboru. Diusir Namboru sama Yesus, marah dia. Yesus dipanggil Tuhan, dia marah. Tuhan Yesus Kristus itu. Marah dia Namboru. Baca Matius 7:22 sampai 23. Marah dia di dalam Matius 7:22 sampai 23, dia marah. Apa kata dia dalam Matius 22, Matius 7 nomor 22 sampai 23? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu juga? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus. Enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Siapa-siapa yang manggil Yesus Tuhan diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bahkan orang-orang yang nggak percaya kalau Yesus itu utusan dan orang-orang yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia, dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, dialah kata Yesus, dialah si penyesat dan antikristus Namboru. Siapa antikristus? Siapa antikristus? Namboru antikristus. Enggak. Karena sekarang aku tanya, Namboru percaya Yesus manusia atau Tuhan dalam iman Namboru? Itu dalam roh. Iya, Namboru dalam pemahaman Namboru, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus adalah. Oke, baca 2 Yohanes 1, baca Namboru, 2 Yohanes 1 nomor 7. Kata Yesus Namboru itu si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Masuk. Pada hari terakhir, banyak penyesat bermunculan yang tidak percaya kalau aku datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus, kata Yesus. Aduh. Jadi Namboru kalau nggak percaya Yesus manusia, Namboru itu si penyesat. Kalau kamu udah percaya dengan Islam, itulah teruskan. Aku percaya dengan Alkitab ini, percaya dengan Kristus. Tapi Itulah. pada kenyataannya Namboru nggak percaya sama Bible. Siapa yang suruh tobat itu? Aku bukan sesat loh.
Namboru sesat katanya Namboru. Tidak. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 Namboru sesat. Enggak. Bacalah Namboru. 2 Yohanes 1 nomor 7 Namboru sesat. Nggak mau aku. Loh kok? Namboru sadarlah Namboru ya, dengar Namboru ya. Kenapa sadar? Sadarnya aku. Karena gini Namboru ya. Iya. Kondisiku lagi sakit. Apa? Salah sembah enggak dong? Iya, sekarang aku tanya Namboru nyembah kepada Yesus atau menyembah kepada Bapa? Yesus itu anak dari Bapa. Yesus itu anak dari Bapa. Oke, ketika Yesus anak dari Bapa, apakah Bapa itu Tuhan? Ya Tuhan lah. Apakah Yesus anaknya itu Tuhan? Enggak usah lah, enggak usah diperpanjang ya. Ya. Dikit lagi. Kunci sama kunci. Sini Pak, sini. Iya, coba. Sudah ditahu loh. Iya, coba. Sakit. Kalau nggak sakit. Ya, coba Amang Boru itu. Tahu Amang aku Boru menjawab itu. itu semua. Coba Amang Boru itu aja, coba Amang Boru itu. Coba sama Amang Boru itu aku diskusi coba. Nggak mau dia. Kamu bicara sama yang ahlinya aja. Yang ahlinya aja, jangan sama aku dong. Iya sih. Siapa ahlinya Namboru? Siapa ahlinya? Ahlinya siapa? Yang siapa cari sendiri. Tugas sendiri. Nggak ada yang berani sama aku Namboru, nggak ada yang berani orang itu. Tugasmu sendiri. Nggak usah turunkan, lawan dengan iman aja. Namboru, dalam Bible dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati Namboru. Iya, memang iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Benar. Nah. Kalau aku nggak ada berbuat yang baik, Kau usah diladenin lah, kau nggak usah pergi sana. tambah lain aja. Jadi gini Namboru, kalau Namboru beriman, Kamu sana aja. kalau Namboru beriman, ya kan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Udah, kau usah Supaya tidak merasakan. Kau usah dilebar-lebarin. Enggak, ini kita ngobrol kecil. Kita ngobrol sikit-sikit aja Namboru, ya. Ketika keluar aja. siapa yang ngomong itu? Aduh, diputuskan jadinya, Pak.